Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini saya akan keluarkan materinya, yaitu bagaimana kita mengolah video menggunakan Adobe Premiere. Seperti kemarin yang sudah diambil, yaitu tugas kita adalah membuat video klip perorangan, meskipun pengambilan gambarnya secara berkelompok, tapi untuk hasilnya harus perorangan. Langkah pertama yaitu kita aktifkan Adobe Premiere. Kita tunggu sampai dia terbuka. Seperti materi yang lalu, kita sudah ada materi Adobe Premiere. Nah, sekarang ini kita kembali membuat new project. Kemudian ini diganti dengan nama kalian masing-masing. Kemudian di atas ini timecode, kemudian audio samples dan capture DV-nya ini biarkan. Kemudian lokasinya kita mau pindahkan kemana? Untuk penyimpanannya ini, misalnya saya masukkan di G atau F. Oke, F, kemudian saya buat folder baru Adobe. Nah, select folder. Oke, jadi nanti di sini di F Adobe untuk file-file yang akan diolah, kemudian namanya saya ganti misalnya latihan. Ini untuk anak-anak semuanya nanti diganti dengan namanya masing-masing. Kemudian oke. Kita pilih DVI-NTSC dengan widescreen 48 kHz. Kemudian oke. Kita tunggu sampai terbuka jendelanya. Untuk areanya seperti ini atau jendela kerjanya. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita panggil filenya yang akan kita olah. Ini hanya contoh saja. Kemudian ini kemarin sudah saya coba ada filenya anak-anak yang saya ambil. Nah, ini ini kita ambil semua, kemudian open. Oke, video 1 tarik ke track untuk timeline, kemudian keep. Nah, kemudian setelah itu baru video 2 taruh di belakangnya, video 3 taruh di belakangnya. Oke. Setelah itu, ini kebetulan sudah nggak ada audionya. Kalau ada, di unlink, kemudian dihapus audionya. Nah, sekarang ini karena sudah nggak ada audionya, langsung masuk ke audionya, saya masukkan di bawahnya. Nah, kalau sudah begini, sebelum kita putar, ini kita jangan biarkan merah, tapi kita buat menjadi hijau, yaitu dengan Square Render Entire Work Area. Kita tunggu. Jadi anak-anakku semuanya, sementara kita kerja begini, usahakan jangan buka file yang lain. Saya tekankan, kenapa? Itu untuk menanggulangi jangan sampai
kita punya memori tidak mampu, bahkan bisa berpengaruh pada prosesor yang terlalu panas. Yang kita khawatirkan jangan sampai mengalami hang. Nah, ini sudah selesai. Ini kebenaran ini pas sudah lagunya ini antara mulut dengan suaranya. Dia sudah pas. Stop. Nah, ini berarti sudah nggak diubah lagi. Kalau nggak pas, mana ini harus digeser ke depan dan ke belakang. Kemudian, nah ini harus potong di sini. Oke. Kalau motong, ini harus dikecilkan paling kecil. Kemudian, oke, sampai sini saya potong menggunakan laser tool yang bergambar silet. Oke, kita potong. Kemudian kembali dengan selection tool. Kita klik di sini, triple delete. Oke. Nah, kita lihat di belakangnya dia pas atau tidak. Kita besarkan dulu ini. Kita lihat videonya terlalu besar, maka kita kecilkan ini dengan menggunakan efek, kemudian motion, scale-nya kita kecilkan. Nah, kita paskan seperti ini. Dia merah, maka kembali dihijaukan. Render enter work area. Kita lihat apakah dia pas atau tidak. Cek dulu videonya. Oke. Kemudian setelah itu ini, sekarang kita lihat di sini pas nggak dia. Sampai sini saya potong dulu karena dia nggak goyang tadi. Saya potong. Saya hapus saja ini, nggak saya delete, hapus. Nah, ini coba saya sambungkan, bisa pas nggak? Oke, sudah pas. Kalau sudah pas, tadi sudah selesai semua. Kemudian kita lihat di video pertama tadi, ini ukurannya masih terlalu besar. Nah, kita paskan juga ini. Oke, jadi sudah seperti ini anak-anakku semuanya. Ini kita render scan dulu, seperti biasa. Kita hijaukan dulu. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian diperhatikan yang di belakang ini. Kita kasih judul misalnya. Kita buat title new default style. Oke. Terserah kalimatnya kalian bikin sendiri. Kita pilih hurufnya ini. Kemudian kita klik di tengah-tengah ini. Dan kita pilih yang centering. Misalnya terima kasih misalnya. Nah, kemudian ini kita pakai selection tool. Kita turunkan. Kemudian kita pilih hurufnya. Kita pakai yang mana? Misal saya senang dengan huruf yang ini misalnya. Oke. Setelah itu warnanya mau saya ganti misalnya ini dengan warna keemasan. Sini misalnya. Kemudian oke. Nah, setelah itu ditutup. Setelah ditutup, kita drag ini ke video di atas sini. Oke. Kalau kita lihat lurus atau tidak, nggak lurus, berarti kita
samakan lebarnya. Nah, kalau sudah pada posisi yang di awal ini, kita kecilkan saja. Nah, kemudian ini kita klik di sini dulu, opacity, nyalakan ini, kemudian ganti dengan 0. Setelah itu kemudian ini kita geser sampai sini, ini nyalakan opacity-nya jadi 100%. Nah, di 100, kemudian coba tes dulu. Nah, dia akan muncul pelan-pelan 100, kemudian di sini sampai di sini. Video yang utamanya opacity-nya kita aktifkan, kemudian diklik 100, biarkan. Kemudian saatnya di sini ini dihilangkan. Jadi ini digeser ke 0. Nah, kalau di sini ya. Oke, ini diklik di videonya ini, kemudian ini dinyalakan 100, kemudian kita geser sampai sini, dinolkan. Oke, ini kita kembalikan ke sini, ini juga di track sini. Oke, nah kalau sudah begini, kita coba dulu ini. Nah, oke. Setelah itu baru kita render, yaitu Ctrl A, kemudian file export media, kemudian ini ya tetap biarkan, kemudian ini yang diganti namanya dengan nama kita, kemudian letaknya di mana, tempat penyimpanannya tadi bisa di sini, kemudian karena pakai lat tadi, maka ini saya ganti dengan lat, tapi untuk anak aku diganti dengan namanya masing-masing. Oke, setelah itu baru kita perhatikan di sini, ini lihat di sini ada render at maximum depth, kita tentang, kemudian optimize stills, ini juga ditentang, kemudian langsung di ekspor. Nah, saat mengekspor begini, jangan sekali-sekali kita mengaktifkan aplikasi apapun supaya tidak terlalu berat komputernya. Yang perlu diingat, apabila ada video yang dianggap kurang pas atau tidak bagus, bisa dipotong, diganti dengan background atau latar belakang. Demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.